Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di kesempatan video kali ini, sembari menunggu tim editing SGH menyelesaikan editing tentang video-video impresi atau video airsoft lainnya, gue ingin bercerita sedikit tentang pengalaman gue, bagaimana gue itu memulai channel YouTube airsoft. Semoga teman-teman nonton video ini nggak membosankan, karena mungkin buat sebagian orang cukup menarik buat dibahas, karena gue lihat sih tertarik membuat konten ini karena gue sering sekali melihat teman-teman yang menggunakan kamera ataupun video untuk merecord kegiatan airsoftnya, namun kok lama muncul di medsosnya. Mungkinkah untuk kebutuhan sendiri, ataukah mungkin memang untuk di-share tapi memang menemui kendala. Nah, gue akan memulai pengalaman gue dari sini. Pada dasarnya memang gue suka kegiatan fotografi atau videografi, yang intinya suka mendokumentasikan sebuah kegiatan, termasuk kegiatan hobi gue. Cuma memang belum gue seriusin, jadi kadang-kadang setelah gue simpan foto-fotonya atau video-videonya lalu gue hapus, gue nggak serius dah. Sampai gue akhirnya, mungkin semua orang mengalami ini ya, ketika kita berkunjung ke rumah sanak saudara kita di luar sana, mungkin Pak D kita, nenek kita, ataupun siapapun yang mungkin suka bercerita sama ponakan-ponakan atau saudara-saudaranya, termasuk gua. Contohnya gua, misalnya awal kenapa gua akhirnya menseriusi kegiatan dokumentasi ini. Jadi waktu itu gua pulang ke Jawa nih, ke rumah Pak D gua, yang dimana Pak D gua itu adalah seorang veteran perang yang dulu bertugas di Irian Jaya. Setiap gue pulang ke Jawa, dia selalu bercerita tentang kehidupannya dia menjadi tentara, susahnya, senangnya dia jadi tentara. Di situ dia kelihatan sekali bagaimana dia merasa bangga menceritakan apa yang pernah dia lakukan semasa tugas kepada kita, ya kan? Berulang-ulang sampai mungkin yang denger juga bosen, tapi menurut dia itu suatu hal yang kayaknya senang diceritakan, ya kan? Nah, akhirnya situ gue berpikir, nggak cuma Pak D gue, kadang ke rumah nyokap gue juga, nyokap gue ceritanya sama, yang dia banggakan lah waktu masih masa muda. Jadi dulu mungkin zamannya Pak D dan emak gue nggak ada alat dokumentasi, foto atau video. Nah, gue berpikir, gue ini suka bikin foto-foto atau video, kenapa nggak gue seriusin untuk gue tekuni lebih dalam, gue simpen dengan baik sehingga menjadi suatu kenangan yang bisa kita simpan abadi, begitu. Jadi kalau intinya, kalau gue lihat dari pengalaman orang tua kita, bahwasanya memori itulah sangat berharga buat kehidupan mereka ataupun orang-orang yang mereka sayangi. Mungkin baru akan hilang ketika dia atau kita semua meninggal atau gila, baru memori-memori itu akan terlupakan. Mungkin akan menjadi sayang kalau kita nggak simpen dengan baik, ataupun kita susah mengingat sehingga nggak ada bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang kita, atau teman atau orang-orang yang terdekat. Nah, di situ gue berpikir, gimana kalau foto-foto kegiatan gue itu gue simpen dengan baik, gue olah dengan baik sehingga bisa gue nikmati buat diri sendiri minimal, atau bahkan buat orang lain. Nah, dari situlah akhirnya timbul konsep namanya Selamat Gini Hari dengan tagline Memory Last Forever. Artinya itu memori tidak akan tergantikan, tidak akan terlupakan sampai kita di akhir hayat kita nanti. Pentingnya menyimpan sesuatu yang kita miliki semasa hidup dalam bentuk foto atau video buat kita bagikan nantinya. Nah, gue cuma ingin, ya di video ini gue cuma ingin share, mungkin teman-teman juga mengalami hal serupa, membeli alat-alat dokumentasi, baik itu kamera ataupun video untuk kebutuhan dokumentasinya, tapi kadang menemui kendala seperti nggak punya waktu untuk menghasilkan karya tersebut lewat outputnya, ataupun mungkin nggak tahu cara editingnya, sehingga hanya disimpan sampai kapanpun nggak akan pernah kita bisa lihat atau kita keluarkan, apalagi kita share ke teman-teman kita. Nah, gue ada tips sedikit buat teman-teman yang memiliki hal serupa, semoga bisa membuat teman-teman termotivasi.
Yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih, ketika kita ingin membeli sesuatu, termasuk alat dokumentasi seperti kamera atau video untuk kebutuhan hobi kita, harus dipikir-pikir lagi sebelumnya. Misalnya pertama, kita punya waktu, kita harus pikirkan yang basic dulu. Kita ada waktu nggak buat nanti menghasilkan editing atau melakukan editing dari video kita atau foto-foto kita. Yang kedua, kita bisa nggak melakukan proses editing. Yang ketiga, atau yang terakhir, kita bisa nggak menyimpan apa yang kita sudah lakukan itu dengan baik sehingga tidak hilang ataupun rusak gitu. Kebanyakan dari teman-teman gue sering tanya ini, yang pakai teman-teman gue pakai GoPro atau foto-foto, itu kelama sekali keluarnya. Gue nggak tahu apakah mereka simpan sendiri atau memang nanti dibagikan. Yang jelas, kalau kita ikut dalam foto-foto sama teman kita yang memang punya kamera atau video, tentu kita akan menunggu dong, karena ada diri kita di dokumentasi tersebut. Tentu kita akan pengen tahu juga. Setelah aku tanya-tanya, jawaban yang paling banyak adalah gua nggak ada waktu, itu dia kata, untuk ngedit. Jadi gini, kita harus memanage dulu sebelum kita sebelum membeli kamera, kita harus tahu waktu kita kapan untuk melakukan editing atau melakukan proses pengolahan video atau kamera atau foto yang kita membuat. Ada Sabtu atau Minggu, kita harus bisa pastikan diri kita punya waktu itu, gitu kan. Yang kedua, kalau kita nggak bisa proses editing, di YouTube banyak sekali, baik di handphone atau di laptop. Kamera sekarang atau video sekarang itu canggih-canggih, tinggal colok ke laptop, keluar, bisa diediting di laptop ataupun diediting di PC atau di handphone. Tinggal niat kita. Yang ketiga, kita juga harus memikirkan tempat yang bisa menyimpan file-file lama kita tuh dalam size yang besar. Misalnya hard disk eksternal gitu kan. Jadi memang foto yang memang harus kita simpan ya disimpan. Karena waktu berjalan terus, tentunya kapasitas memori atau kapasitas video kita atau dokumentasi kita akan terus bertambah. Jadi kita perlu tempat yang lebih besar, begitu. Yang terakhir adalah lu harus punya niat besar untuk bisa membuat karya dokumentasi kita nantinya untuk buat orang-orang yang akan kita share. Sampai pada akhirnya gue berpikir dokumentasi yang gue buat, baik itu foto atau video, gue coba untuk bisa men-share ke orang lain, gak cuma gue simpan buat diri gue sendiri. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kalau gue bikin video di kegiatan sukir gue, baik foto atau video, tentunya akan melibatkan orang lain yang ada di dalam dokumentasi tersebut. Mereka akan menanyakan di kemudian hari, mana fotonya, mana videonya, kok lu cuma moto-moto doang, kok lu cuma video-videoan doang, tapi gue nggak bisa ngelihat. Nah, disitulah gue berpikir, gue juga nggak mau jadi orang egois cuma buat kesenangan pribadi gue. Sementara teman-teman kita gue ajakin masuk foto atau video, tapi mereka nggak bisa menikmati hasil kerja kita bareng, foto-foto kita bareng. Akhirnya gue mulailah berpikir, media apa yang sekiranya memang enak buat dinikmati bersama gue dan teman-teman gue. Akhirnya gue berpikir, ngobrol-ngobrol sama temen, gue mencoba salah satu media yang memang khusus buat video pada saat itu adalah YouTube. Ya seperti pada teman-teman airsoft lainnya sama, ketika kita membuat dokumentasi baik foto atau video airsoft, tentunya di awal-awal gue banyak sekali kegiatannya isinya tentang sukir, lari-lari, ngejar-ngejarin orang, ketawa TV, sepertinya nggak ada arahnya, cuma senang-senang doang. Sampai pada akhirnya gue sendiri merasa, gue kok bosen ya ngelihat video gue sendiri yang sih begitu. Gue nggak mau apa yang gue buat itu menjadi bosen buat orang lain juga. Gue akhirnya mulai mencari sesuatu yang mungkin agak berbeda. Kebanyakan airsofter dimanapun yang membuat video di YouTube isinya tentang begituan, sukir, lari-lari, dan lain-lainnya. Jadi begini, gue menurut salah satu YouTuber yang pernah gue belajar adalah, kalau lo ingin membuat YouTube, lo harus tentukan dulu segmennya apa, fokus kontennya apa, sehingga orang mudah mencari kita. Begitu. Gue pernah belajar desain grafis. Emang gue jurusan desain grafis dulu, jadi mempelajari desain ya. Di saat itu dosen gue bilang, kalau lo ingin memasang sebuah desain
iklan di suatu kolom iklan di koran. Dulu ada namanya kolom iklan. Di koran tuh banyak, satu lembar itu isinya iklan semua. Berwarna-warni, segala macam foto dan tulisan. Kalau kita taruh dengan desain yang serupa, tentunya kita akan susah dicari. Nggak eye-catching. Dosen gue bilang, caranya adalah lu buat sesuatu yang sangat berbeda. Tinggal kasih warna hitam, tulisan aja putih. Itu akan menjadi kontras dengan desain-desain yang lain. Nah, di situ gue juga coba menerapkan di konten YouTube gua, di mana orang lain menggunakan YouTube khususnya Airsofters ya, lebih banyak mengisinya tentang perang-perangan. Gue coba cari yang lain. Gue tentunya tidak seimbang lah dengan youtuber besar Airsofters yang isinya sudah punya nama. Kalau gue bersaing di konten yang serupa, gue mungkin nggak akan pernah dilihat. Dari situ gue belajar mulai memperbaiki step-step membuat video di YouTube untuk tidak terlihat membosankan ataupun sama persis dengan orang lain. Gue mencoba menjadi atau mencari konten YouTube Airsoft tapi dengan cara yang lain sehingga mudah orang nanti mengingat. Misalnya kalau mencari Airsofters yang isinya perang-perangan, siapa ya? Oh, I don't know, si A, karena isinya perang-perangan mulu. Kalau ingin mencari Airsofters yang mereview unit bagus siapa? Oh no, si B. Nah, kalau kita sudah punya fokus dan identifikasi terlekat sangat kuat, orang langsung teringat dengan kita. Misalnya gue hanya ingin membahas tentang diskusi gear dengan orang. Suatu saat orang nanya, siapa yang lebih ke arah diskusi gear? Dia langsung tentu akan menyebutkan nama gue, karena mungkin gue berbeda dengan Airsofters kebanyakan yang bikin di YouTube. Nah, makanya jika ada teman-teman yang menanyakan kepada gua, kenapa bang, karena sekarang ini lu jarang sekali bikin konten perang-perangan atau sukir di YouTube? Alasannya tadi itu. Pertama itu, yang kedua adalah gua mungkin sudah nggak kuat lagi lari-larian di lapangan. Gua mudah ngos-ngosan, gua udah gendut, gua juga udah berumur. Jadi kalau buat lari-larian pakai gear lengkap, gua pasti tentunya akan cepet capek. Daripada gue mati di lapangan karena kecapean, mendingan gue cari konten yang ya dengan duduk aja bisa ngobrol sama teman, bisa men-share edukasi atau men-share apapun yang menurut teman-teman tonton itu penting, ya udah cukup buat gue gitu. Karena teman-teman muda lain yang memiliki konten YouTube seperti itu tentunya banyak di Indonesia ataupun di luar sana. Oke, demikian aja cerita singkat gue tentang pengalaman gue kenapa akhirnya memutuskan membuat channel YouTube. Semoga obrolan ini video ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin juga mengikuti membuat channel YouTube Airsoft ataupun channel lainnya. Yang terpenting adalah niat yang besar. Tanpa niat yang besar dan ikhtiar juga sama aja nol besar. Sampai jumpa di video sahabat gini berikutnya. Semoga bermanfaat.